bahasa Indonesia sesuai dengan jadwal kita. Bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Baik. Masih semangat untuk belajar ya? Ya, harus terus semangat ya, karena nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya juga kita akan melalui proses pembelajaran yang cukup panjang. Jadi semangat belajar harus ada pada diri anak-anak ya. Nah, sebelum pembelajaran anak-anak ya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk itu silakan anak-anak dengarkan absennya ya. Absen pertama Gede Gilang Mahendra, Igede Arya Prasetya, Aldi Sunia Kartika, Ikade Tresna Arnyana. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran sebelumnya anak-anak di pertemuan terakhir anak-anak belajar tentang apa? Iya, tentang cerpen. Apa itu cerpen, anak-anak masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Apa itu cerpen? Ya, Monet. Cerpen adalah cerita pendek yang terdiri dari 10.000 kata. Ya, bagus ya. Siapa lagi yang mau menambahkan? Ayo, cerpen ialah cerita pendek dalam bentuk karangan. Ayo, siapa? Ya, Anjani, silakan. Cerpen merupakan karangan prosa fiksi berbentuk naratif yang lebih pendek daripada novel. Iya, lebih pendek daripada novel ya, bagus Anjani ya. Nah, kemarin juga hari kita ya lihat ya apa yang ingin Ibu tampilkan. Silakan anak-anak cermati dengan baik ya terkait dari yang Ibu tampilkan ini. Pendidikan berarti yang tidak lebih dari 35 kg. Dan untuk berdiri saja dia tidak kuat. Dia benar-benar hanya kulit dan tulang. Nyatanya dia kelewat kurus sampai dokter khawatir dia tidak akan selamat setelah operasi yang bahkan belum terjamin keberhasilannya. Ayah sempat berbincang dengan Ibu Kinan, dan saat itu untuk pertama kalinya mendengar suaranya yang terdengar bahkan lebih lemah dari kondisi putrinya sendiri. Ibunya menceritakan sebelum kota, Kinan sempat menjalani operasi tumor. Operasi itu memakan waktu 12 jam dan merupakan hasil sumbangan dari warga desa yang kasihan pada Kinan. Tapi sayang, dokter hanya bisa mengangkat 4 kg saja. Jenis tumor Kinan pada akhirnya akan tumbuh kembali. Dan kali ini ukurannya 2 kali lipat lebih besar dan semakin berbahaya. Hari ini aku kembali menjenguk ayah. Dan tak sengaja aku melihat Kinan yang terbaring lemah di tempat ibunya. Ekspresi ibunya sangat tunduk dan lemah. Nah, anak-anak tadi sudah melihat tayangan di slide ya di depan. Video apa itu anak-anak? Video? Iya, video cerita ya. Cerita yang tadi ditampilkan itu diangkat dari sebuah kisah. Jadi intinya dalam penulisan cerpen itu kita bisa mengambil dari kisah nyata, kisah yang dialami oleh seseorang yang ada di lingkungan kita. Jadi anak-anak, nah tujuan pembelajaran kita yaitu yang nanti anak-anak akan dapatkan yaitu melalui proses pembelajaran ini ya, melalui model pembelajaran based learning ya, problem based learning, yang mana anak-anak akan diberikan suatu permasalahan. Nanti anak-anak akan dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra berupa cerpen. Terus yang kedua juga melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning ya, anak-anak akan di sana menyajikan daripada unsur pembangun karya sastra cerpen. Ini akan ada kegiatan kelompok ya, maka anak-anak akan dinilai dari segi penilaian sikap. Ya, sikapnya ada apa saja? Ada disiplin ya, ada bertanggung jawab, kerjasama dengan kelompoknya supaya anak-anak tidak hanya ya bekerja sendiri, tetapi harus ada kerjasama. Nah, sebelum anak-anak lanjut ke materi, ya, silakan ya kita ada kuis dulu anak-anak untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak terkait
kelompok anak-anak ya untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi anak-anak akan ibu bentuk kelompoknya maksimal satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Di layar ada sebuah cerpen yang berjudul Liburan Sekolahku. Ya, dalam cerpen ini juga ada unsur-unsur pembangun yang terdapat pada cerpen. Ya, nanti juga anak-anak akan melihat sebuah cerpen pada bahan ajar yang sudah ibu kirimkan di WA group. Ya, silakan nanti anak-anak. Ya, silakan di sana anak-anak baca dulu petunjuknya. Setelah itu anak-anak baru diskusikan bersama kelompok anak-anak. Ya, apabila anak-anak ada masalah. Mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 2 ya. Silakan yang mewakili ya. Ya, kasih. Siap ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama saya Ketua Nanda Satyama. Saya akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada pertanyaan identifikasi, unsur pertama yaitu latar tempat. Latar tempatnya berada di pasar. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Kalitranya Dewi, perwakilan dari kelompok kita ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu unsur latar tempat, yaitu pasar. Kutipan cerpen. Yang pertama yaitu Pak Ali pedagang buah di pasar. Nah, di sana anak-anak sudah menyimpulkan berdasarkan cerpen yang anak-anak baca. Ya, tokohnya siapa, anak-anak langsung sudah menunjukkan buktinya atau dalam bentuk kalimat kutipan di karakter tokohnya dan juga di alurnya. Anak-anak sudah menyimpulkan di sana dan bahkan anak-anak sudah menyajikannya dalam bentuk presentasi di depan kelas ya. Terkait pembelajaran tadi, anak-anak dapat kita simpulkan bahwa untuk menyimpulkan ya, jadi anak-anak tadi sudah belajar ya menyimpulkan dari sebuah teks ya, maka secara keseluruhan dari pembelajaran ini anak-anak dapat menyimpulkan suatu pembelajaran dari teks cerpen itu, yaitu dengan
dengan yang pertama adalah ya dengan cara membuat ringkasan dari peristiwa cerpen yang dibaca. Ya, intinya itu. Selanjutnya ya. Nah, tadi di awal anak-anak sudah mengawalinya untuk mengukur kemampuan melalui tes. Ya, sekarang coba diukur kembali kemampuan anak-anak setelah belajar terkait ya menyimpulkan teks cerpen dengan kejadiannya. Nah, bagaimana kira-kira pemahaman anak-anak sudahkah bisa meningkat? Sekarang ya kita coba ya. Silakan anak-anak ambil gawainya. Ya. Ya, anak-anak sudah semuanya ya, anak-anak. Nah, tadi semuanya sudah anak-anak mengikuti pembelajaran ini dengan baik sekali ya. Jadi anak-anak cukup bersemangat ya. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut anak-anak? Ya, menyenangkan sekali ya. Selain anak-anak di awal dapat mengukur kemampuan, di akhir juga anak-anak bisa mengetahui hasil dari ya pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi di sini anak-anak dapat melihat ya dari pembelajaran anak-anak ya itu melalui ya skor-skor ini ya yang tadi sudah anak-anak kerjakan, dan ini semuanya sudah baik sekali ya persentasenya ini ya. Nah, untuk pembelajaran kita berikutnya di pertemuan berikutnya anak-anak yaitu untuk cerpen ini sudah pertemuan yang terakhir, dan di pertemuan hari berikutnya kita akan belajar tentang teks diskusi, yaitu mengidentifikasi yaitu kalimat pro dan kalimat kontra pada teks diskusi. Untuk itu anak-anak di rumah dapat belajar terkait materi. Sudah jelas, berarti sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, anak-anak silakan. Ya, pada saat sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, mari